Halo semuanya. Wah. Oke, kali ini kita pick a card reading ya. Pilih kartu. Oke. Energinya general, energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi juga bisa terbolak-balik, bisa vice versa ya. Ambil yang bermanfaat aja, yang berguna untuk hidup kamu. Oke. Dan kita harus lebih menyerahkan semuanya sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu lebih baik personal reading. Konsultasinya hubungi kontak di deskripsi video ini. Ada kontak di keterangan video ini ya. Oke, kali ini pilih kartunya, judulnya perasaan kamu dan dia ya. Kita bakalan clarify seperti apa, semacam apa perasaan kamu dan dia ya, gitu. Ini video timeless, bisa berlaku kapan aja. Aku udah siapkan 3 pilihan. Pilih sesuai intuisi, sesuai kata hati kamu. Tapi saran aku nonton aja ya. Saran aku nonton aja setiap isi pilihan kartu. Karena ini kan energi banyak orang, jadi mana tahu energi kamu random atau ngacak gitu. Bisa aja energi kamu di kartu-kartu yang nggak kamu pilih, gitu. Oke. Ini pilihan pertama. Oke. Pilihan kedua. Pilihan ketiga. Oke. Number 1. Number 2. Number 3. Ya, silakan. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya ya. Tapi yang udah ready, yang udah siap, kita langsung aja. Ini pile 1, ini pile 2, ini pile 3. Kayak gitu kakak ya. Oke, baiklah. Oke. Kita mulai dari pile 1. Pilihan pertama, ini ya, decknya. Pile 1. Perasaan kamu dulu ya. Oke. Okay, 3 of Cups, 4 of Pentacles, 4 of Coins ya, Ace of Swords, Temperance, Nine of Swords, hehe. 3 of Wands, King of Pentacles or King of Coins ya. Ada Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo. Tapi yang strong Sagittarius ya. Berarti ini energi lengkap, tapi yang kuat banget sih Sagittarius, Taurus, Cancer, Pisces ya. Oke. Jadi kalau aku lihat kalau perasaan kamu ya bahagia banget sih sama orang yang punya hubungan ini dengan kamu, yang terkoneksi ini dengan kamu ya. Cuma kamu tuh kayak berat melangkah bersamanya, soalnya ada beberapa ini yang dealing juga sama orang lain ya. Bisa dia ada pilihan lain selain kamu, atau kamu punya cadangan lain gitu ya. Jadi kayak
kamu nggak mau terlalu intens sama nih orang, mungkin karena kamu sudah pernah kecewa karena dia ya. Bisa karena ya dia mengecewakan kamu jadi trust issue ke dia, kamu jadi kayak kurang percaya gitu ke dia. Terus aku lihat beberapa dari kalian yang milih pile ini kayak pengen membuat sebuah keputusan untuk kehidupan kamu selanjutnya. Apakah bertahan atau melepas dia? Ini. Ada yang memilih untuk mengikhlaskan aja gitu. Karena ini hubungan yang sangat rumit, menguras energi kamu susah tidur, sakit kepala, migrain. Ada yang gangguan pencernaan juga ya, jadi kayak mungkin ya pola hidup kamu jadi kurang sehat gitu ya, kurang istirahat, kurang makan makanan yang bergizi gitu, jadi ya menguras energi kamu banget. Beberapa ada yang memang ingin bicara gitu, kamu pengen bicara, pengen ya kita ngomong baik-baik. Kalau memang mau give up, mau nyerah ya kita selesaikan baik-baik gitu. Tapi ya ini orang nggak ngasih kejelasan mungkin ke kamu, jadi kamu lebih kayak menyerah duluan tanpa harus menunggu dia lebih lama gitu. Dan kamu kayak membuka jalan, membuka kesempatan bersama orang yang lebih worth it ya, yang lebih layak, yang lebih kayak ngasih komitmen untuk kamu gitu. Beberapa di antara kalian memang ada yang lain ya, mungkin kamu ngerasa, atau memang ya ada beberapa sudah ada komitmen sama orang lain gitu. Jadi ya menurut kamu mungkin wasting time banget sama orang ini, kayak ngabisin waktu kalau sama orang ini. Kamu ngerasa ya sama dia tuh kayak buang-buang energi, buang-buang waktu. Karena kamu berkali-kali healing ya. Kamu kayak berkali-kali harus belajar move on, belajar melupakan, belajar menenangkan diri, belajar menyembuhkan luka batin ya. Cuma aku ngerasa ketika kamu mau melangkah ke depan, kamu kayak masih mau lihat ke belakang gitu. Jadi ada di antara kalian ya rencananya sih mau melepas, mau mengikhlaskan, tapi masih stalking gitu. Kamu masih cari-cari tahu info tentang dia sekali-sekali ya. Ada juga yang sering sih. Setiap susah tidur stalking dia, lihat media sosialnya. Kalau enggak ya nonton tarot, reading tarot, membaca energinya gitu. Oke, kita lihat perasaan dia ya. Kalau perasaan dia tuh gimana? Oke. Perasaan dia. Oke, ada strength. Hierophant. Five of Pentacles. Ini ada Two of Swords, and then ada Two of Cups, King of Cups, and the last Temperance. Wah. So very strong energy from Sagittarius ya. Sagittariusnya kuat. Ada Leo, ada Taurus itu kuat, sama water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Strong banget, energi baperan ya. Ini baper banget kalau aku lihat. Baper tapi banyak drama ya. Jadi dia tuh ngerasa emosionalnya nggak stabil sekarang kak ya. Kadang ngerasa lonely, ngerasa kesepian, ngerasa kayak butuh kamu, ngerasa kayak kangen gitu sama kamu. Tapi di sisi lain dia ngerasa serba salah. Dia ngerasa ya terlalu banyak penghalang kalian ya.
ada memang yang penghalangnya itu pihak lain gitu loh, entah orang ketiga, entah itu melibatkan orang tua, karena ini ada yang punya perbedaan ya. Kalian beda pola pikir, beda cara hidup, beda tradisi atau beda budaya, atau ya bedalah latar belakang kalian. Bisa beda keyakinan, beda suku, beda usia, beda finance ya, kayak gitu. Jadi ini bisa vice versa, bisa kamu atau dia ya. Ada seseorang yang merasa gue kayaknya sama yang lain aja lebih terjamin, gue nggak mesti capek-capek buang energi berjuang melawan badai, melawan penghalang-penghalang, gue nggak perlu capek-capek melewati rintangan. Jadi mending gue sama yang gampang aja, yang layak gitu ya, sesuai dengan kemampuan gue segini ya. Jadi gue dapet yang segini, nah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau aku lihat dia sayang sih sama kamu kak ya, dia cinta banget nih, dia baper banget, luar biasa, bawa perasaan banget kalau mikirin kamu. Dan ini orang sering banget menarik diri ya beberapa waktu ini. Jadi kalau dia nggak bicara, nggak ketemu kamu, itu bukan berarti dia nggak peduli sama kamu lagi. Terus sama lagi energi kalian ya, ini ada yang mirror nih. Soalnya dia diem nih sama kayak kamu, nggak mau action duluan atau gimana. Jadi give up duluan, menyerah duluan, atau mengundurkan diri dari hubungan, dari koneksi ini secara perlahan, mundur teratur gitu, tapi diem. Terus yang anehnya mau mundur tapi masih stalking kamu gitu, dia masih cari tahu kamu begitu. Jadi ini energi seseorang yang dia berusaha melupakan kamu tapi kayak sulit banget ya. Sebenarnya jauh dalam lubuk hatinya dia pengen banget milih kamu, tapi karena keadaan sekitar, entah karena keluarga ya atau orang-orang di sekitarnya, ada juga yang memang karena finansial nih, dia ngerasa lebih stabil sama orang lain, jadi dia di dunia nyata nggak milih kamu, tapi di dunia maya kamu yang dia sorot. Gitu ya. Jadi nih orang sering banget mikirin kamu, apalagi yang koneksinya seperti jiwa mirror ya. Kamu susah tidur, dia susah tidur juga. Kamu gangguan pencernaan, dia juga gangguan pencernaan. Jangan-jangan kalian ini jadi males makan ya berdua, atau ya mungkin ada di antara kalian beberapa yang jadi kurus, tapi ada juga yang karena stres jadi makan terus jadi gendut gitu. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan ini orang memang takut untuk berjuang. Kalau aku lihat, mungkin dia takut hidup susah, atau dia takut hidup lepas dari keluarga, dia takut hidup lepas dari orang-orang di sekitarnya. Jadi dia kayak orang yang kurang mandiri juga sih kalau aku lihat ya. Dia kayak orang yang kurang mandiri, jadi ya dia lebih memilih memprioritaskan yang lain ini, dan yang membuat dia berada pada situasi yang aman gitu. Mungkin sama kamu dia ngerasa belum safety, mungkin kamu belum bisa menjaminkan apa-apa pada kehidupan dia gitu ya. Tapi ya namanya hidup kan, roda bumi ini pasti berputar ya. Bumi ini pasti berputar seperti roda ya. Dia kayak orang yang gak sabaran mungkin, yang aku lihat ya. Dia gak sabaran menikmati proses, dia gak mau menjalani proses.
Padahal kalau berjuang bersama kamu sebenarnya ini bisa berhasil, cuma ya itu orangnya masih temperamen gitu ya. Jadi kalau orang temperamen gini cenderung orangnya nggak mau mandiri atau memang sulit untuk bersikap mandiri, jadi nggak bisa berjuang untuk kamu gitu. Oke, kita lihat lagi dari kartu ini. Wah, kartunya licin. Express love, give. Embrace your emotion. Demonstrate love. The heart of the matter. Back to what you love. Have faith. Oke. Jadi terlihat jelas banget nih orang kayak kurang percaya diri sama hubungan kalian. Dia kurang yakin sama koneksi kalian gitu. Jadi ya dia mau segala sesuatu yang bentuknya nyata, kayak berbau materi ya. Dia ini orang yang masih duniawi juga kalau aku lihat. Jadi dia tuh terkadang mengukur sesuatu dari materi. Kalau dia merasa kamu kurang melengkapi dia, ya dia ragu sama kamu, jadi dia nggak berjuang gitu. Dan aku ngerasa ada beberapa di antara kalian kan yang belum mengutarakan isi hati satu sama lain, belum nyampein unek-unek kalian gitu. Jadi kayak apa ya, dia pun sebenarnya nggak betah dalam situasi yang kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya pengen nyampein semua isi hatinya, pengen nyampein unek-uneknya dia. Cuma kamu kan dealing sama orang yang ini temperamen kalau aku lihat. Jadi emosionalnya nggak stabil. Bisa kayak orang yang tiba-tiba berubah banget. Jadi orang yang sangat defensif sama kamu, sangat apa ya, nggak mau mendengar apapun, ocehan kamu. Bisa juga jadi kayak orang yang nggak mau bicara sama kamu gitu. Dan ya, beberapa dari kalian kan jadi merasa memandang hubungan atau memandang koneksi ini dari hati aja gitu, karena semuanya terlihat jelas, lebih jelas daripada yang terlihat oleh mata kita gitu. Bahkan ada kan di antara kalian yang intuisinya kuat, jadi kamu ngerasa ya dia nggak usah ngomong apa-apa juga, ya gue ngerasa dia nggak milih gue ngerasa dia bakalan pergi, bakalan cabut, ya udahlah. Gue healing, gue cabut juga. Nah ada yang ngerasa gitu, jadi kayak lebih dengerin intuisi. Dan sebenarnya kamu yang paling dia inginkan ya kalau aku lihat. Cuma dia tuh nggak berani mengambil resiko. Padahal ya segala sesuatu di dunia ini banyak resiko. Cuma dia nggak berani ngambil resiko. Dia milih zona nyamannya, zona amannya aja gitu. Dan di sini disarankan tetaplah kamu beriman, tetaplah kamu berdoa. Yakinlah sama doa dan harapan kamu, karena keajaiban itu bisa aja terjadi. Jadi segala sesuatu yang gak mungkin bisa saja mungkin terjadi gitu ya. Jadi ini file satunya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo, ini file 2 ya, pilihan 2. Oke, ini decknya yang kedua. Aku shuffle. Kita lihat dulu perasaan kamu.
Three of Swords. Video. Three of Pentacles. Wah. Six of Pentacles. Four of Pentacles. And then ada Four of Wands. The Emperor. Dan King of Swords. Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, Leo, Sagittarius. Yang kuat Aries ya. Bisa energi aja. Jadi, kalau aku lihat perasaan kamu broken heart ya, sakit hati, kecewa, ku ingin marah, melepas semua. Ada yang ngerasa aduh sedih banget ya, kamu sakit hati, kecewa, pengorbanan kamu tuh gak dibalas dengan kebaikan oleh dia ya. Ini ada hubungannya yang gak balance, gak seimbang. Kamu terlalu banyak berkorban, dianya perhitungan sama kamu. Kamu berkorban dengan cuma-cuma, tidak hitung-hitungan, tapi dia perhitungan. Bisa juga memang dia tuh gak memperhitungkan kebaikan kamu. Dia hanya ingat keburukan kamu, walaupun lebih banyak kebaikan kamu. Gitu. Dan aku ngeliat apa ya, kamu lebih kayak ini sekarang, self love ya, mencintai diri kamu, menyayangi diri kamu, fokus sama diri kamu. Ada juga beberapa di sini yang jadi trauma begitu ya, karena ini beberapa kisahnya masa lalu ya. Ini orang masa lalu, past life. Jadi sudah terjadi the tower momennya, sudah terjadi boom situationnya, dimana ya sudah sakit hati, sudah kecewa. Jadi kayak lebih self love, lebih ngeprotek diri kamu nggak mau disakiti lagi sama orang-orang yang egonya tinggi, yang egois banget gitu. Jadi ada beberapa dari kalian jadi kayak ya udahlah, nggak usah lagi berkomunikasi, nggak usah lagi ketemu, nggak usah lagi bicara. Atau juga dia duluan kok yang cari gara-gara. Ada yang kayak gitu, kayak ya kan lo yang ngeblokir, ya udah gue udah nggak mau ngomong. Atau ya lo udah hapus akun, ya udah ngapain lagi kita berteman di medsos. Ada yang rasa gitu, kecewa, gue udah nge-add, gue udah nge-follow tapi nggak direspon. Atau ya banyak hal lah, dia nggak ngerespon kamu. Jadi apa ya, kalau aku lihat kamu terlalu banyak berkorban. Ini beberapa ada yang rekan kerja ya, rekan belajar gitu. Mungkin kamu sering bantu dia kah? Kalian pernah intens bertemu atau berkomunikasi. Jadi kamu tuh banyak banget support dia kalau aku lihat. Gitu. Cuma sebesar-besarnya energi kamu ingin mencintai diri sendiri, membangun kualitas diri, tetap aja kamu kangen sama dia. Iya kan? Karena ya gimana ya, kalau namanya orang tulus sayang selama ini ya, kamu kan selama ini sayang banget, tulus banget sama dia. Jadi ya meskipun ada yang kayak rasa cinta dan rasa kecewa itu bercampur aduk, tetap aja rasa cinta kamu lebih besar daripada rasa kecewa kamu. Jadi ya tetap ini sih kamunya, tetap masih rindu sama dia gitu. Dan aku ngelihat mungkin kamu masih cari tahu juga tentang dia, dan sekarang kehidupan dia tidak lebih baik daripada kamu ya. Entah memang kamu sudah tahu dari orang atau kamu tahu dari media sosial, kehidupan dia itu sekarang di bawah kamu mungkin ya, atau kamu lebih bahagia daripada dia sekarang. Jadi kamu tuh kaget, bahkan jadi kayak apa ya, kamu udah kecewa nih, terus setelah kamu tahu kehidupan dia, kamu jadi kasihan gitu. Kamu jadi kayak
nggak tega ngelihatnya, atau ya jadi kayak tumbuh lagi aroma bucin itu. Beberapa ada yang kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih ya, namanya juga orang yang tulus mencinta itu sulit memang membenci. Jadi kalau kamu mencintai seseorang dan orang itu sekarang terpuruk, ya kamu pastilah kasihan. Kamu kayak ngerasa ya, coba lo pertahanin gue, pasti lo nggak sehancur sekarang. Coba lo perjuangin gue, pasti lo nggak akan sekacau yang sekarang. Mungkin ada beberapa yang rasa seperti itu, karena kamu yang melengkapi dia, gitu. Ada juga yang beberapa ini pengen banget bisa bersama, pengen banget bisa merit atau apa, tapi ternyata dia malah sama yang lain, gitu ya. Ada miripnya sih sama pile 1, beberapa ya. Oke, kita kepoin energi dia. Kepo nggak? Hehe. Oke, ada sound system ya. Ada suara-suara centil. Jadi kita lihat dulu perasaan dia. Okay, Four of Cups, and then King of Swords, Page of Cups, Nine of Pentacles, Page of Pentacles, King of Cups, the Empress. Oke, Aquarius, Gemini, Scorpio, Capricorn, Virgo. Yang kuat itu Pisces, Cancer, Libra, Taurus ya. Bisa energi aja. Jadi dia itu sekarang luntang-lantung sih kalau aku lihat. Sedih loh dia kak sekarang. Luntang-lantung itu bukan berarti susah-susah banget gitu, enggak. Cuma kayak stuck gitu energi dia. Dia tuh kayak ngerasa stagnan hidupnya. Gitu. Dan ini kan beberapa ya. Mungkin enggak semua. Mungkin 1, 2, atau 3 orang aja. Kalian dealing sama orang yang dikendalikan magic. Jadi dia kayak orang bego gitu loh. Soalnya ada yang dalam naungan magic, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Beberapa ya, tidak semua, oke? Dan dia tuh sebenarnya pengen memulihkan hubungan, pengen memperbaiki hubungannya sama kamu, karena sejauh ini kamu tetap kayak yang terbaik gitu buat dia. Jadi jauh dalam lubuk hati kamu tetap yang the best gitu menurut dia. Cintanya dalam sih ke kamu. Bahkan kayak pengen ya aku pengen minta maaf. Aku pengen memperbaiki semuanya, pengen diberi kesempatan lagi sama kamu. Cuma kamu dilihat sama orang yang egonya tinggi banget egonya nih, gengsinya tinggi gitu. Mungkin karena ini orang apa ya, sempet posisinya di atas kamu ya, dia pernah di atas kamu waktu itu di bawah. Oke, siapa di atas siapa di bawah, nah itulah. Jadi ada seseorang yang ini tuh ngerasa posisinya di atas, jadi gengsinya tinggi banget ya. Jadi kalau punya kesalahan nggak mau minta maaf, padahal dalam hati itu ngerasa bersalah ya, dalam hati ngerasa bersalah, tapi actionnya itu kayak enggak, gue harus bawa logika gue nih, gengsi dong, gengsi banget gue minta maaf gitu. Jadi ya kayak gitu.
Dan ya dia merasa kan kamu udah baik banget selama ini sama dia, jadi dia kayak pengen kamu yang mengalah, kamu yang bujuk-bujukin dia gitu. Nah, gila banget sih. Gitu, ada beberapa ya yang udah salah tapi dia maunya kamu yang berjuang gitu. Dan ini ada juga tentang status ya, status yang berbeda. Entah ada seseorang yang sudah pernah gagal, ada seseorang yang mungkin sudah pernah berkomitmen. Jadi dia hanya bisa memendam rasanya ke kamu. Soalnya kalau misalnya orang tuanya atau keluarganya tahu tentang identitas kamu, belum tentu keluarganya itu setuju gitu ya, bisa vice versa gitu. Ada beberapa yang kayak gitu, soalnya di antara kalian beberapa itu ada yang single parent atau sudah pernah gagal, atau memang ya kalian beda status gitu, entah beda apa ya tentang status. Dan aku lihat orang ini sebenarnya bahagia banget sama kamu sih, bahagia banget. Cuma dia pun bingung sebenarnya apa yang dia mau gitu. Dia bingung banget, dia nggak ngerti apa yang dia mau. Mungkin dia tuh belum punya pendirian yang kuat, dia belum punya pendirian yang kuat. Jadi terkadang dia tuh pro banget sama kamu, memihak banget sama kamu, tapi sometimes dia memihak sama yang lain gitu. Aku lihatnya seperti itu, karena banyak banget energi Page ya. Ini mungkin adik-adik. Jadi Page itu immature ya, masih belum dewasa. Kadang hari ini bilangnya A, besok B, besok C, besok Z gitu. Jadi apa yang dia katakan gak sesuai dengan tingkah lakunya, apa yang dia pikirkan pun gak sesuai dengan realisasinya gitu. Itu sih. Dan ada ini yang memang dia itu masih ingin bebas, dia itu masih ingin kesana kemari, singgah sana singgah sini. Jadi dia lebih kayak pakai logika aja, dia nggak terlalu menggunakan perasaan. Padahal kalau dia sendiri, satu-satunya yang dia ingat itu kamu sebenarnya. Cuma ya ketika dia sama yang lain, sama teman-temannya atau sama siapa ya, dia berusaha untuk lupa sama kamu ya, meskipun nggak bisa. Soalnya aku ngeliat ya, ini orang dalam keramaian juga masih mikirin kamu gitu. Kadang curi-curi waktu, curi-curi tempat supaya bisa stalking kamu di media sosial ya. Dia kayak ngeliat kamu tuh sekarang menarik banget gitu. Kadang dia berpikir sih, wajarlah hidup kamu sekarang lebih baik, atau kamu lebih bahagia sekarang, kamu tuh bisa mencintai diri kamu ya, karena memang kamu punya pendirian. Sedangkan dia ngerasa ya, aduh, boro-boro gua ngertiin lo, ngertiin gue aja, ngertiin diri gue aja ya, gua belum tahu gitu. Seperti itulah energinya ya, perasaannya. Focus on love. Okay. Slow down. Do something for someone. Get to know each other. Actions. Speak loudly. Turn on your heart light. Wah. Jadi aku lihat ya, dulu kamu fokus banget sama dia. Sorry to say ya, beberapa sebelumnya ini bucin banget ya, kamu bucin gitu ke dia sebelumnya ya. Tapi sekarang dia yang kayak baper banget sama kamu gitu. Kamu dulu pakai perasaan banget, tapi sekarang dia kayak membuka perasaannya gitu ke kamu. Dia kayak lihat
sisi sisi terbaik kamu gitu, karena dia masih merasa kamu yang terbaik sebenarnya. Cuma dia pengennya slow aja gitu ya. Ini energinya immature banget ya, belum dewasa. Dia pengen melakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan kalian, tapi dia kayak sulit memulainya gitu. Dia merasa dia tuh belum punya banyak pengalaman. Ini bisa vice versa ya. Mungkin dia merasa kamu yang punya pengalaman, kamu yang lebih berpengalaman ya, terutama kalian yang mungkin sudah pernah berkomitmen. Dia merasa kamu yang lebih mature, lebih dewasa. Jadi dia berharap kamu melakukan sesuatu untuk hubungan ini gitu. Ya mungkin kamu merasa kok orang ini ya egois banget, masa gue sih yang ngambil tindakan gitu ya. Tapi ya dalam lubuk hatinya dia pengen kamu cobalah kenali dia lebih dalam, karena sebenarnya ada sisi lain yang belum kamu tahu tentang dia gitu ya. Memang ya dianya yang nggak membuka diri, gimana mau tahu. Kan ada yang gitu ya, lo pengen gue ngertiin lo tapi lo nggak ngomong gitu, mau lo tuh apa, ditanyain gak dijawab gitu ya. Ada beberapa yang gitu, tapi ya sejujurnya dia pengen banget kamu mengenal dia lebih dalam. Cuma ya gitu, slow ya, dia pengen kamu tuh jangan terlalu menggebu-gebu, dia pengen pelan-pelan aja gitu kak ya. And then dia memang kayak pengen banget kamu yang inisiatif terus menerus sampai dia benar-benar belajar dewasa dari kamu ya gitu. Dan aku ngelihat beberapa kalian itu kan sekarang kayak orang yang acuh nggak acuh gitu ke orang ini. Cuma dia lebih kayak merasa, coba deh lo tuh gunain hati nurani lo ya, seburuk-buruknya gue ada juga kan kebaikan gue, kasihani dong gue. Gitu. Jadi ya suatu saat kalau orang ini balik atau kayak caper gitu ke kamu cari perhatian, ya itu sebenarnya memang dia mau kamu membuka celah lagi untuk dekat dengan dia gitu. Itu sih. So kalau orang ini membatasi diri, kalau dia batasi komunikasi juga ya dia ini akan balik lagi, cuma energinya lola ya, loadingnya lama. Oke, jadi ini file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Hello, file 3 ya. Pilihan ketiga ini decknya. Kita lihat energi kamu, perasaan kamu dulu ya. Bagaimana perasaan kamu? What did you? Ace of Wands, Justice, Energy, Four of Salices, King of Swords, Magician, Six of Wands, Six of Swords. Wah, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini. Oke. Yang kuat Libra ya, Taurus. Oh, ada Earth Sun sih, Virgo, Capricorn, tapi yang kuat Libra ya. So, perasaan kamu kayak pengen memulai sesuatu yang baru ya. Kamu kayak pengen diperlakukan adil oleh orang yang dealing sama kamu gitu. Ribet deh.
pengucapannya ribet. Nah, gitu. Jadi beberapa kalian kan ada yang nggak diperlakukan dengan adil selama ini, ya. Jadi kamu tuh kayak pengen semesta menunjukkan keadilan. Kamu pengen Tuhan menunjukkan kebenaran. Karena kamu selama ini merasa terintimidasi, ya. Bisa vice versa. Energi kamu stuck sih menurut aku. Perasaan kamu stagnan juga. Karena ada beberapa kalian kayak menanti-nanti apa ya, adanya keadilan, karma gitu. Kamu merasa seseorang ini udah jahat banget gitu sama kamu. Jadi kamu pengennya orang ini tuh sadar, orang ini tuh benar-benar belajar kalau karma itu menanti dia gitu ya. Atau memang karma itu sudah mulai terasa sekarang ya. Jadi kalau kamu nanam yang baik, kamu berharap dapat karma baik. Tapi kalau ada seseorang yang menanam karma buruk, ya kamu berharap dia dapat karma buruk juga. Cuma kamu nggak perlu mempersoalkan itu, karena keadilan itu Tuhan yang tahu ya. Yang Maha Kuasa itu tahu kok. Apa yang benar-benar adil di dunia ini akan dia tegakkan. Gitu. Jadi sebenarnya di dunia ini kan, mau itu manusia, mau itu siapapun ya, sulit untuk berbuat adil. Karena adil itu relatif ya. Tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu tahu keadilan yang seperti apa yang dia tegakkan. Jadi kamu nggak perlu pusingin karma apa yang akan dia terima, karma orang yang pernah menyakiti kamu. Jadi nggak perlu sebenarnya kamu memusing-musingkan mempersoalkan itu. Gak usah pusing-pusing mikirin karma ya. Setiap manusia punya karma kok. Kalau kamu merasa selama ini sudah berbuat yang terbaik, kamu merasa banyak kebaikan kamu, ya kebaikan itu datang juga kok ke kamu gitu. Jadi ada yang mungkin ngerasa kayak aduh sakit banget gitu hati kamu, merasa ya sedih ya, bahkan ada yang bercucuran air mata saking sakit hatinya gitu. Ini mirip file berapa tadi ya, file 1 kah atau file 2? Jadi kalau yang nonton semua file mungkin ada berkaitannya, file 1, 2, 3 mungkin ada kesinambungannya. Cuma di sini titik puncak karmanya kalau aku lihat ya. Jadi kamu udah capek dengan semua drama, dengan semua semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam hubungan kalian, dalam koneksi kalian, hingga akhirnya kamu memilih untuk benar-benar mengundurkan diri dari hubungan ini, dari koneksi ini. Kamu ngerasa ya, kamu perlu memperjuangkan masa depan kamu, kamu perlu memperjuangkan kebahagiaan kamu. Ada beberapa di sini yang jadi kayak orang yang udahlah, gue kayaknya harus pergi bersama seseorang yang selama ini lebih baik daripada dia gitu. Ada yang kayak gitu ya. Atau ada yang memang sudah punya komitmen, jadi ngerasa ya gue pertahanin aja komitmen gue daripada gue buang-buang waktu sama nih orang. Ada yang ngerasa gitu. Bisa vice versa ya. Bisa terbalik nih. Dan ya meskipun kamu get out, meskipun kamu mencoba walking away, mencoba move on, tapi kamu tetap kayak orang yang menurut aku kamu tetap masih kayak menunggu karma apa yang terjadi sama dia gitu. Atau kamu benar-benar penasaran keadilan itu bagaimana sekarang, keadilan itu benar-benar ada nggak ya. Kamu menanti-nanti lah apa yang terjadi pada orang yang menyakiti kamu ini gitu. Kamu kan kayak pengen juga mungkin melihat orang ini menerima pelajaran, menerima ganjaran atas perbuatan dia selama ini
gitu. Cuma aku lihat ya, ada beberapa dari kalian yang udah nggak memusingkan karma-karma kayak gitu lagi. Jadi lebih kayak ya udahlah, gua ikhlasin aja. Tuhan adil kok. Jadi ya mau gimana juga ya, serahin aja sama yang Maha Kuasa. Oke, kita lihat kalau perasaan dia gimana ya. The Fool kan, Queen of Swords, Ace of Pentacles, Knight of Swords. Wah, that Temperance, the Tower moment. Oke. Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang kuat Scorpio, Sagittarius. Itu kuat ya, bisa energi aja. Oke, jadi aku ngerasa ini orang ya, kalau secara perasaan dia itu ada ke kamu, ada rasa sayang, rasa cinta itu ada, rasa ingin bersama kamu pun ada. Cuma mungkin kalian sempat beradu argumen ya, sempat berdebat. Ada juga yang punya konflik batin ya dalam diam. Jadi ngerasa kayak ini dianya, dia jadi nggak mau gitu loh menyelesaikan masalah kalian. Dia kayak orang yang lari gitu aja, nggak komunikasi, nggak mau berhubungan sama kamu di media sosial. Dia bener-bener ini kalau aku lihat memasang tembok ya, ngeblok gitu aja, ngapus akun gitu aja ya, tanpa kata-kata terakhir gitu loh. Ya sih, mungkin dia belum ini kali ya, belum mau wafat, makanya belum ada pesan terakhir. Nah ya itu intermezzo loh, itu bercanda. Jadi kayak apa ya, orang ini dia merasa pemikiran dia yang benar ya. Ada beberapa kalian dealing sama orang yang dia tuh sulit banget untuk menyatukan pendapat kalian gitu, sulit berbaur memang, atau memang dia orangnya keras banget. Dan ada juga nih yang kasar ya, kasar secara kata-kata lah, atau memang dia tuh kasar secara tindakan. Kalaupun dia pasif, dia ini kasar ya dalamnya. Soalnya ya gitu, konflik batin mulu sama kamu, main blog gitu aja, ngapus akun gitu aja, diajak silaturahmi nggak mau ya. Mungkin dia merasa ya kalau memang hubungan kita sulit ya kita musuhan gitu. Mungkin bagi dia nggak ada tuh istilah silaturahmi. Mungkin bagi dia ya, menurut dia nggak ada tuh istilah berteman baik gitu. Jadi ya ribet lah gitu ya, orang ini keras banget memang. Sampai ada the tower moment, tiba-tiba ya kamu kaget aja, kok segini banget sih pemikiran kamu sama aku, kok lo tuh gampang banget ya ngeblokir gue, lo tuh kok gampang banget ya ngapus akun gitu aja, nggak mau berteman sama gue di medsos atau di mana ya. Kamu merasa dia tuh kayak kejam gitu. Jadi nih orang apa ya, dia punya hati sama kamu, tapi secara tindakan itu kayak orang nggak punya hati. Gitu ya, beberapa nih kayak gitu, bisa vice versa. Ini saling mencintai, kamu sama dia saling mencintai ya. Kamu sayang banget sama dia kalau aku lihat.
Bahkan untuk pergi atau benar-benar pergi dari dia itu susah banget ya. Kamu kayak ada rasa, kayaknya gue nggak boleh deh buru-buru pergi. Kamu kayak masih menyelami isi hati pikiran dia. Kamu kayak ya melihat situasi dulu. Kamu ngerasa ya, apa gua perbaiki lagi, apa gua mengalah lagi gitu ya. Cuma pada akhirnya kan kamu ngerasa capek, kamu ngerasa udah terlalu sakit. Jadi ya cinta kamu tuh jadi berujung ini mungkin ya kecewa, bahkan ada yang benci. Makanya menanti-nanti kayak, ya kita lihatlah gimana semesta memberi keadilan, gimana karma kita nantinya gitu. Cuma sebesar apapun kekecewaan kamu sama dia, kamu tuh masih sayang sih sama dia. Tuh ya, ini energinya berat banget. Dan beberapa ini ada yang memang masa lalu ya, energi past life. Jadi kalau misalnya nih kalian terhubung lagi sekarang, terkoneksi lagi sekarang, ini orang sulit banget berubah gitu. Sulit banget berubah. Bahkan ada yang sampai sekarang belum buka blognya, belum buka blokir, belum mau berteman di media sosial. Ya cuma itu pilihan sih. Ada memang orang yang seperti itu ya. Daripada kita nggak bisa bersama, kalau memang kita nggak bisa bersatu, ya udah kita musuhan gitu. Lo nggak boleh lagi ada di hidup gue. Ya kayak gitu sih ini orang. Cuma dia rajin banget kepoin kamu ya. Kamu mau menutup diri juga atau kamu memprivasi media sosial kamu, dia terobos sih aku rasa. Mungkin dia punya fake account, punya akun rahasia atau cara rahasia untuk bisa tahu aktivitas kamu di medsos. Cuma beberapa kalian ada yang kayak ya boro-boro mau ngupload, mungkin udah nggak terlalu aktif lagi di medsos. Jadi itu kayak boom situation bagi dia. Dia ngerasa nggak tahu info apa-apa lagi tentang kamu. Gitu. Jadi kamu bisa tahu sih energi dia. Bisa kayak ya kamu rajin nonton tarot, mungkin kamu reading tarot, kamu sudah tahu karma apa yang dia terima gitu. Jadi kamu ya sekarang lebih kayak orang yang nggak mau lagi mengungkit-ungkit semuanya. Kamu merasa semua perlu diendingkan, jadi kamu pun nggak terlalu berenergi untuk bermedia sosial. Kamu lebih kayak hidup apa adanya aja gitu. Sedangkan dia mungkin mengekspos sesuatu yang wah gitu dari hidupnya, tapi ternyata yang dia tunjukkan itu nggak sesuai dengan kenyataan. Karena hidup dia nggak lebih baik dari kamu ya. Beberapa kan ada yang memang sudah ngerasain karma, tapi dia tetap aja gitu mengaku dia baik-baik saja. Cuma karena kamu udah tahu energi dia, mungkin kamu reading tarot atau nonton tarot, jadi kamu ngerasa ya, ya nih orang tetap aja gitu bersandiwara, tetap aja memainkan drama. Jadi kamu sekarang lebih kayak orang yang bodoh amat mungkin ya. Beberapa yang kayak gitu, bisa vice versa. Jadi kalau aku lihat perasaan dia itu sekarang kayak orang yang bingung juga menghadapi kamu ya. Bingung juga harus berbuat apa ke kamu, karena kamu seperti menjauh dari dia, atau kamu udah acuh gak acuh sama dia ya. Udah mulai nggak mau peduli lagi gitu, udah capek tersakiti. Sedangkan dia masih sewot sama hidup kamu, padahal kamu sudah ikhlaskan apapun yang dia lakukan gitu. Kamu santuy sih, aku lihat kamu santai sekarang untuk let go, tapi dianya masih memburu kamu. Kalaupun orang ini pasif ya, nggak nunjukin apa-apa ke kamu, tapi dia kayak memburu banget, kayak pengen tahu aja kehidupan kamu. Cuma kamu karena udah sering healing, kamu nggak terlalu mengekspos kehidupan kamu. Apalagi ini yang energinya spiritual, sudah tahu jati diri, sudah tahu tujuan hidup, sudah tahu misi hidup ya.
dia nggak akan mudah melihat energi kamu. Mungkin memang dia kan belum kenal tarot, mungkin gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, new love, focus on love, the heart of the matter. Oke, choose love, receive with love and appreciation. I love you. Oke, lucu ya, energinya campur-campur. Ini mungkin ada kaitan pile 1 atau pile 2 tadi ya, atau memang ini semua kesinambungan. Aku ngelihat bagi kalian yang sudah merasa kecewa, atau memang ini vice versa, ada seseorang yang memilih yang lain ya untuk kehidupannya yang baru, kehidupan kamu yang baru, dan tidak mau terlalu bucin-bucinan lagi, tidak mau terlalu budak cinta ya. Dan aku ngelihat kamu tuh sekarang lebih tahu tujuan hidup dan misi hidup kamu. Jadi kamu memilih orang-orang yang tulus ke kamu. Kamu memilih cinta yang benar-benar murni, suci dari seseorang ya. Dan beberapa nih ada yang memang ya, mungkin nggak semua, ada yang memang mau menerima orang ini kembali, tapi kalau orang ini sudah berubah gitu. Jadi misalnya nih orang sudah berubah ke arah lebih baik, kamu kayak ngelihat gitu perubahan dia. Kalau memang perubahannya banyak banget menuju kebaikan, kamu kayak mau menerima dia, kamu mengapresiasi perubahan dia. Dan I love you. Ada seseorang yang mau bilang ya, I love you, aku sayang sama kamu gitu. Mungkin ya ketika dia sudah benar-benar kehilangan kamu, dia benar-benar kayak pengen bilang sekencang-kencangnya ke kamu kalau dia cinta sama kamu. Cuma ya beberapa ini ada juga yang sudah terlambat atau memang sekarang belum tepat waktunya gitu ya. Oke, so ini pile 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.